tempatnya untuk berjuang. Jangan sampai kita merasa capek di dunia ini, bosan di dunia ini dan segala macam gitu. Ya jadi emang tempat ini tempatnya berjuang, nanti akan memetik hasilnya di akhirat kan. Kembali lagi di channel Ali Molander. Buat kalian yang belum subscribe, langsung aja tekan subscribe-nya dan langsung klik tombol merah tersebut. Terima kasih. Oke, ketemu lagi di sini di podcastnya mahasiswa. Stay study with me, belajar bersama saya Ali Molander. Dan kali ini kita lanjutkan pembicaraan yang lebih spesifik lagi, lebih mendalam, yaitu tentang diri kita yang selalu insecure dan tidak pede dengan apa impian. Sebelumnya Kak Taskia tuh punya gak sih dreaming atau impian yang ditulis, atau impian yang catat, atau impian yang benar-benar mempunyai tujuan hidupnya? Pasti. Ada kali ya. Tapi nggak semua sih kan, karena ada juga orang yang nggak gitu. Taskia gimana? Kalau Taskia apa harus ditulis, harus diimpiin, pokoknya harus ada di otak apa yang mau Taskia ini. Kenapa tuh Kak? Menurut Taskia? Menurut Taskia biar apa ya? Biar sering kebaca terus mungkin ya, jadi keingat ketika kita bangun tidur ingat, wah impian kita pengen jadi YouTubers dengan 1 juta subscriber lebih di tahun 2022. Taskia. Ini biar kali tadi. Amin. Tapi gimana sih menurut Taskia dengan orang-orang yang nggak percaya sama dengan impian? Gimana ya, kali orang yang insecure ya terhadap kemampuan dia, terhadap apa yang dia punya atau ini. Ya sebenarnya ini kembali lagi pada kan kita khususnya agama Islam kali diajarin namanya 3 ilmu tauhid. Apa aja tuh 3? Yang pertama ada yang namanya dunia ini kita harus percaya sama 3 ini ya yang kita imani. Yang pertama, dunia ini ada yang mengatur. Ya, mengatur. Kemudian dunia ini ada yang yang pertama ada yang menciptakan, ada yang mengatur, dan ada yang mengawasi. Ketika kita percaya akan ketiga hal ini, contohnya yang pertama ada yang menciptakan dari Sabang sampai Merauke, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah ciptakan hewan-hewan, Allah ciptakan tuh gedung-gedung tinggi, ya kan? Kalau apa-apa kita inginin, kenapa kita harus insecure gitu? Ya kita orang yang punya bukan manusia, bukan tetangga kita yang kaya punya mobil Fortuner apa segala macam, yang punya yang di atas. Kita cuma harus yakin ada yang ngatur. Tapi di balik yang ngatur ada yang di balik ada yang menciptakan, itu ada yang mengatur kali. Kan kita diajarin untuk ayo untuk berdoa, berusaha gitu. Coba udah sedekat apa kita sama yang Maha Kuasa. Mungkin di antara kedua itu. Kemudian ada yang mengawasi gimana perjalanan kita, gimana kerja keras kita. Mungkin ketika ada salah satu impian yang belum kita dapatkan, ada yang salah dari ketiga ilmu tauhid. Oh iya, mungkin benar-benar. Mungkin kita belum yakin bahwa dunia ini hanya milik Yang Maha Esa. Mungkin juga kita belum menerapkan ilmu-ilmu yang sudah diatur. Dan mungkin juga kita merasa sering tidak ada aturan dalam hubungan dan kehidupan kita. Kayak gitu mungkin kalau itu yang Taskia bawa sampai saat ini. Keren sih, keren itu. Kata Dirnatan itu, hidup tuh butuh aturan Sal. Itu bener-bener sih. Hidup kalau itu beraturan. Ketika besok itu kalian mau ngapain itu harus sudah diatur. Karena ya, contoh ketika kalian mau sholat waktu 5 waktu, ini kalian mau sholat di musola atau di masjid atau di rumah. Ketika besok mau tahajud, ya udah harus tentuin diri sekarang. Ketika besok mau ngelakuin apapun itu harus diatur. Menurut aku segitu. Karena saya pun gitu teman-teman. Sebelum saya melakukan apapun, contoh besok ya hari Sabtu, ini malam Jumatnya, malam Sabtunya atau Kakak udah tulis dulu nih besok mau ngapain. Namanya to do list. Biasanya kalau di HP itu ada, kalau di laptop juga ada. Tergantung kalian maunya di mana. Mau di HP namanya Evernote, kalau di laptop namanya Notion. Tinggal kalian milih. Kalau Kakak sih biasanya di buku juga, buku catatan. Namanya to do list. Kalian tulis apa yang mau kalian kerjakan, kemudian kalian prioritaskan. Itu sih karena benar kata atasnya, hidup itu butuh aturan. Nah kemudian kata Sia,
jika butuh hidup itu butuh aturan. Tapi menurut Taskia, bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya itu terlalu bebas? Apakah mereka belum menemukan jati diri, atau mereka belum paham akan ilmu yang 3M itu tadi gitu? Jadi kan kembali lagi ya, kali di ilmu agama juga ngajarin kita gitu ya. Kalau kita tuh memang dari kecil, dari mulai kita di dalam rahim itu kita diciptakan belum tahu apa-apa kali, kayak buku lembaran kosong lah ya, lembaran kosong gitu, kayak agar-agar yang belum jadi gitu. Dan orang tua tuh yang mencetak, mau dicetak bentuk bintang, mau dicetak bentuk pelangi, itu kan orang tua yang membentuk. Kalau memang ada yang terbentuknya misalkan tidak sesuai keinginan kayak kali tadi, yang mungkin ada yang salah. Tapi di balik kesalahan itu bukan berarti kita tidak bisa menjadi yang lebih baik lagi, enggak begitu. Kalau memang salah, ada yang salah di dalam didikan orang tua kita, ya memang kan pikiran orang tua karena nggak selalu itu yang paling sama kita. Beda zaman juga sih terkadang. Beda zaman yang paling susah banget tuh. Ya udah dari kita sendiri yang penting itu dipahami. Juga yang mungkin kalau Taskia pribadi. Bener sih, bener banget. Karena terbentuk. Itu kata-kata kalian harus terbentur dulu lagi, baru kalian terbentuk. Gitu. Itu kata-kata mata aja kalau ingat banget kata-kata motivation gitu. Nah tapi kata Taskia membahas tentang orang tua. Menurut Taskia gimana sih peran orang tua dalam pendidikan ya, terutama pendidikan anaknya? Apalagi sebelum kita bahas ke penting gak sih seorang perempuan itu berpendidikan? Tapi kita bahas dulu bagaimana sih Umi Taskia mengajar Taskia dalam kehidupannya? Karena kan beda nih pasti. Aduh. Gak apa-apa, kita biar saya juga belajar gitu. Boleh ceritain Taskia. Kalau ditanya kali seberapa besar peran orang tua dalam pembentukan anaknya? Wah, ini luar biasa besarnya. Kalau dibilang 100% nggak cukup, 1000% peran orang tua dalam pendidikan anak. Karena dalam Islam juga disebutkan kan, ibu itu, Umma itu madrasah. Madrasah pertama. Iya, madrasah. Pokoknya apapun dan mulai kita bakti tidur sampai kita tidur lagi, itu yang kita cerminin dari orang tua kita. Dan apakah pendidikan orang tua itu penting? Untuk sejauh ini menurut Taskia sangat penting. Karena ketidakpahaman orang tua kan segala ilmu dan macamnya, jadi nggak tahu gitu. Kan kalau emang pendidikan tahu dulu baru bisa mengaplikasikan. Banyak orang yang mungkin aplikasi tapi nggak tahu, jadi ya rancu gitu. Iya, tapi Taskia, kamu mau nanya lagi. Kira-kira menurut Taskia itu bagaimana sih sudut pandang Taskia terhadap orang yang broken home, orang yang jauh dengan orang tua karena sebuah permasalahan? Pasti ada lah ya gitu. Menurut Taskia gimana tuh? Oke, kata Taskia, menurut kata Taskia gimana sih pendapat kata Taskia dengan orang yang broken home? Broken home? Ya gimana ya pendapatnya? Karena kan Taskia juga pernah ya kali ya. Taskia kan ajar di satu tempat, pernah nemuin anak yang broken home. Itu beda banget sama anak yang normal. Oh iya, bedanya gimana tuh? Contohnya kalau broken home karena perceraian atau karena sering diomelin dan sebagainya, ada yang diam banget. Oh gitu. Ada yang nakal banget. Pokoknya ada sesuatu di masa. Pas kita lihat di galeri, kita lihat di buku ininya, latar belakangnya ternyata perceraian orang tua dan sebagainya. Kasian banget. Pokoknya kalau orang tua bercerai pasti banget berpengaruh sama anak. Nah buat kalian juga, buat yang mengalami broken home, percayalah masa itu akan terlewatkan. Mungkin kalian pusing akan sebuah masalah sekarang gitu, entah karena orang tua ribut dan lain sebagainya. Tapi percayalah, kedepannya kalian harus tetap jangan diem terus, jangan putus asa, jangan malah menyakiti diri kalian sendiri. Optimis pada ke depan, karena hidup itu terus lanjut. Oh ya kata Taskia, sebelumnya kamu nanya kata, menurut kata Taskia, wanita karir itu perlu, maksudnya pendapat kata Taskia tentang wanita karir gimana sih? Wanita yang lanjut kuliah gitu, padahal kan banyak yang berspekulasi bahwasanya perempuan itu kerjanya ya udah gitu.
Itulah. Saya nggak bisa percaya. Lanjut Tasya. Boleh. Gimana ya kali? Menurut Taskia ya gimana ya, kan hidup ini tentang perjalanan, tentang belajar, tentang apa sih, tentang tantangan dan lain sebagainya. Kalau kita terus diem aja, kita nggak terus belajar, ya akan kalah sama di peningkatan yang sekarang ini. Contohnya kayak peningkatan sosial, kan nggak mungkin kita ngelihat dia punya mobil kita diem aja, kayak bullshit banget gitu kali. Masa kalau dibilang nggak apa-apa, dia mau yang penting makan nasi, oke banget. Pasti ada yang keturbuan rasa iri. Ada, kan semua itu kita tingkatin dengan cara kita mengupgrade diri. Mengupgrade diri gitu. Ya kalau menurut Taskia ya penting banget gitu. Kalau sekalian pendidikan, terus upgrade diri, apapun itu kan nggak selamanya pendidikan itu bergelar sarjana. Apapun sifatnya yang itu memberi manfaat, pelajaran buat kehidupan kita, itu namanya pendidikan. Kalau Umi Taskia ngajarin gitu. Allah, itu nggak diajarin di perkuliahan kan? Di podcast ini doang diajarin kan? Oh ya Taskia, sebelumnya kan kata Taskia katanya ngajar di sebuah yayasan atau orang tuanya punya yayasan. Iya. Nah itu boleh dong ceritain perjuangan orang tua Taskia sebelum punya yayasan. Pasti tuh ada tuh kayak Yusuf Mansur, ya kan pernah di penjara, ditagih ini itu, orangnya miskin, tapi sekarang punya anak Mirda Mansur ya, masya Allah. Punya intinya luar biasa lah. Coba kata cerita di kehidupan Taskia. Gimana ya? Kalau untuk sebelum yayasan, ya itu pasti ada banyak banget cerita kali ya. Taskia cerita sedikit. Ayah Taskia itu dulu sebelum jadi pimpinan yayasan ya. Sebelum jadi itu, ayah Taskia dulu tukang mebel. Oh, tukang mebel. Bukan yang bikin kursi-kursi gitu kali. Umi Taskia tuh dulu kerjanya di rumah aja. Kemudian mereka sambil karena anak 5, terus melanjuti pendidikan, segala macam dah, skill-skill mereka ditingkatin. Pokoknya mereka tuh pendidikan setelah mereka punya anak gitu kan. Gitu. Setelah itu mereka lanjut S1, dapat gelar S1, Umi Taskia ngajar jadi guru. Umi Taskia, maaf sebenarnya saya potong, jurusan apa ngambil S1-nya? Pendidikan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Lanjut. Kemudian ayah Taskia setelah S1 jadi dosen, dia nggak jadi dosen, dulu banget S1 bisa. Iya, dulu bisa. Di Universitas Al Azhar. Iya lumayan. Itu dia mengapa pendidikan itu penting banget. Orang tadinya cuma tukang asinan, tukang gado-gado, tukang mebel. Itu yang Taskia bawain kantong plastik kali. Abang Taskia di sini asinan. Gitu. Orang beli tuh beli karena kasihan doang. Ayo beli tuh kasihan banget itu bocah 2 dagang tuh karena beli itu. Ya Allah, kemudian ayah Taskia untuk memutuskan, ayo kita update diri, kita yakin bisa jadi dosen di universitas tersebut. Dan kata ayah Taskia, nggak cukup nih sampai sini, lanjut lagi S2 di STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, jurusan Manajemen Ekonomi. Masya Allah. Kemudian dari situ ayah Taskia berbaur sosialnya. Dan kalau kita pendidikan, sosial kita akan relasinya banyak. Relasi juga. Ayah Taskia kemudian dari situ berbaur, dia akan jadi kepala sekolah di sini, pindah sini, jadi wakil dan lain sebagainya. Hingga akhirnya Umi Taskia mutusin buat di rumah dan buka yang namanya TPA. Karena melihat prospek mendidik anaknya itu benar gitu. Maksudnya bukan benar ya, maksudnya orang itu bilang nih, wah anak Umi ini gimana ya, baik-baik banget, sopan-sopan banget. Yang bener. Katanya Taskia itu orang yang paling sopan banget dia. Punya rasa malu, tapi ketika disuruh untuk berbicara, udah kelar itu. Boleh lanjut. Enggak. Ya pokoknya gitu. Sopan banget. Akhirnya, nih tolong dong ajarin anak saya ngaji nih. Anak saya begini benar. Akhirnya satu-satu, akhirnya terus tingkat kali. Terus meningkat sampai murid Umi Taskia itu sekitar 350. Masya Allah. Rumah itu sampai dapur nggak muat. Sampai dapur. Orang Umi Taskia panggil orang, percaya. Ada lagi orang-orang,
tutup. Ibu-ibu, Umi tolong dong buka MI, buka SD, anak saya mau dikolain di sini, gitu kata orang satu mah. Mau dikolain di sini katanya. Akhirnya ayah Taskia belajar ini ilmunya gimana, izin-izinnya semua diurusin. Barakallah, atas izin Allah jadi deh yayasan yang sekarang cabangnya alhamdulillah ada 2. Oh 2? 2. Yang satu kan yang di Pondok Petir. Yang pertama ada di Rawakalong, Pondok Pesantren Baitul Tahfiz Ar-Rahman. Yang kedua ada di Ciater. Oh Ciater ada? Namanya apa? Alhamdulillah itu masih sama, satu bangunan, cuma yang kedua. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Berarti orang tua Taskia itu benar-benar mengimplementasikan. Sangat. Mayonasi atau minus. Wah. Sebaik-baik manusia dalam manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Iya Iya, nggak sih? betul. Kalau salah, tak salah kan ini koreksi mak, ustadznya. Tapi emang bener gitu teman-teman. Kadang memang perjuangan itu nggak semestinya kelas sampai situ aja. Pasti ada gitu. Ketika udah dapat gelar, ya udah pasti ada lagi pengen mengimplementasiin atau mengabdi kepada masyarakat dengan cara membuat yayasan atau sekolah gitu. Jadi buat kalian juga gitu, kalau udah suatu saat nanti udah hebat namanya, udah besar namanya, jangan mikirin diri kalian terus. Jangan saya akan ini, saya akan ini, jangan saya dan saya. Ingat lingkungan kalian yang harus dibesarkan atau harus memberikan manfaat. Karena ketika kalau udah mahasiswa, ya tujuannya apa? Mengabdi untuk masyarakat, tidak perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan mengabdi masyarakat. Dan ketika kalau udah menjadi mahasiswa, sudah sewajarnya atau sewajibnya itu mengabdi untuk masyarakat. Setuju banget. Semangat banget. Mantap. Oke. Kita ganti topik ke yang lain ketika udah tahu perjuangan Umi dan abinya Taskia. Yang sekarang udah bisa bikin yayasan, padahal ternyata emang dulunya itu orang susah, orang yang terus berjuang. Berarti seperti Yusuf Mansur ya, kita jauh beda gitu ya. Mungkin bedanya beliau lebih populer gitu. Dan kalian juga bisa datang ke rumah aja kalau mau populer dan ayahku. Oh ya Taskia, menurut Taskia itu di tahun ini kan pandemi COVID-19, banyak kekerasan seksual, banyak sebuah perilaku menyimpang, entah zina atau minum alkohol atau tawuran dan sebagainya. Menurut Taskia, untuk fokus ke lebih seksual, gimana sih pandangan Taskia tentang pemerkosaan atau kekerasan seksual itu? Apakah emang benar-benar semua orang itu punya nafsu sampai dilapis gitu? Waduh, kalau dibilang nafsu itu kan semua punya makhluk hidup yang Allah ciptakan ini punya nafsu ya kali ya. Iya. Dari mulai hewan yang kecil-kecil banget yang kita lihat pakai mikroskop itu dikasih nafsu sama Allah. Tapi bedanya nafsu kita dengan nafsu dia, kita punya akal, dia nggak punya akal. Enak. Jadi kalau hewan lagi nafsu, dia mau lakuin di mana aja, ayo. Dia mau lakuin kapan aja, ayo. Kan kalau kita punya akal, kalau kita lakuin di depan orang, ini kan nggak mungkin. Itu yang membedakan. Itu yang istimewakan manusia dengan hewan. Kalau memang pada dasarnya manusia itu lakuin di mana aja gitu, contohnya zina, ya berarti maaf kalian ya nggak beda jauh sama hewan gitu, maaf semua gitu loh pokoknya. Tapi Taskia, menurut Taskia itu kira-kira bagaimana sih cara orang menjauh dari zina itu kan? Namanya juga nafsu kan, nggak apa namanya, melekat lah namanya. Nafsu itu konten melekat, apalagi jika imannya kurang gitu. Menurut Taskia gimana cara mencegah atau menghindari atau mengurangi? Gimana? Oh iya, jadi gini, mungkin kalian juga tahu, teman-teman di rumah juga tahu bahwasannya nafsu perempuan itu kan lebih besar daripada nafsu laki-laki, 2:1. Kemudian di sini kenapa sih perempuan lebih bisa menjaga gitu? Banyak laki-laki tuh yang itu deh pokoknya. Tapi kebanyakan sekarang ini yang lebih bisa menjaga perempuan. Dan di sini yang dapat kita pelajarin bahwa walaupun nafsu itu melekat di diri kita, ya sebenarnya kita juga yang mengendalikan. Kita yang mengendalikan. Caranya gimana? Kalau menurut Taskia tuh caranya yang pertama cari lingkungan yang memang tidak membawa kita ke situ. Pergaulan lah ya. Ya pergaulan lah gitu kali. Ya kemudian ya tahu tadi yang tauhid itu kalau kita nggak mau masa depan kita suram, ya jangan lakuin yang suram-suram sekarang.
Iya sih, benar. gitu dah. Tadi 3M. Ada yang mengawasi, Ada menciptakan, mengatur, dan mengawasi. Insya Iya. Allah itu penting banget buat kalian semua yang untuk. Karena jujur saya juga baru tahu. Oke Kak Taskia, di akhir podcast ini Kakak ingin Kak Taskia memberikan pesan untuk khususnya yang pertama untuk mahasiswa. Mahasiswa berada di zona di mana mereka lagi malas-malasan. Karena pandemi kan kebanyakan rumah, kebanyakan rebahan, kebanyakan scroll IG, scroll WA. Ya walaupun ada yang bermanfaat, ada yang enggak gitu lah ya. Menurut Kak Taskia, ada nggak sih pesan buat mereka, buat mahasiswa khususnya? Pesannya ya Taskia juga masih banyak belajar ya teman-teman. Pelajaran aja buat kita semua. Ya janganlah kita ikutin gitu apa yang memang enak sekarangnya, tapi nantinya kan belum tentu gimana. Kan ketika apa yang kita lakukan berulang-ulang, contohnya ketika kita rebahan dulu, ya nantinya akan menjadi habits. Kalau bisa, ayo kita misalkan kita mau nyuci, ntar siang mau nyuci, kita terus lakuin, kita terus sebut dari malam nih. Kalau Taskia gitu, Umi ntar ya, iya mau nyuci, ntar ya mau nyuci, enggak sadar. Itu respon dari saraf kita itu sampai ke otak. Gitu. Terus kita ucapin kayak Taskia nih punya impian kali nanti insyaallah S2 Taskia mau ke Turki. Amin ya Allah. Katanya meski saya ke Belanda, kalau nggak ke Swiss, Eropa. Taskia selalu bilang sama ayah, Umi bangun tidur, ayah Taskia mau S2 ke Turki. Ayah Taskia cuma karena udah sering denger, ayah nanti Taskia mau S2 ke Turki, udah ada yang biayain dosen Taskia. Ntar malamnya lagi, ayah nanti Taskia mau S2 ke Turki. Gitu ya Taskia. Jadi supaya respon otak kita ini, kalau Taskia pribadi gitu. Yang pertama itu. Terus yang kedua ya apa ya? Ya udahlah, kita mah manusia biasa gitu. Ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Ya kita harus tahu gitu ketika kita manusia udah diciptakan, memang hidup ini tempatnya untuk apa ya, berjuang. Jangan sampai kita merasa capek di dunia ini, bosan di dunia ini dan segala macam gitu. Ya jadi emang tempat ini tempatnya berjuang, nanti akan memetik hasilnya di akhirat kan gitu. Keren-keren loh, keren pesannya loh.